Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Taib, kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji kitab Matan Al-Bina' wal Asas. Pembahasan yang kedua, pembahasan yang kedua ini ditulis oleh Al-Muhaqqiq, yang mentahqiq kitab ini, Pembahasan kedua, yang mana pembahasan pertamanya adalah Al-Mabadi' Al-Asharah, 10 hal dasar. Nah, itu pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang kedua adalah Al-Mizanut Tasrifi, timbangan di dalam ilmu sorof. Jadi di dalam ilmu sorof itu ada timbangannya, yang mana dengan timbangan tersebut kita dapat memahami sebuah kata dalam bahasa Arab. Jadi yang ditimbang adalah kata, sebagaimana agar kita memahami kadar sebuah barang butuh timbangan, untuk memahami kadar sebuah emas butuh timbangan, dan untuk memahami sebuah kata juga butuh timbangan. Wada'a as-sarfiyyuna mizanan sammauhu al-mizan as-sarfiyyah. Para ulama sorof membuat timbangan yang dinamakan dengan mizan as-sarfi, wa dzalika lidabti wa ma'rifati ahwali abniyatil kalim. Dan itu untuk memahami, untuk menguasai, untuk mengetahui keadaan bangunan kata. Wa wada'u lahu 'iddata dhawabit, dan mereka meletakkan beberapa ketentuan. Jadi di dalam membuat timbangan ini, itu berlandaskan kepada beberapa ketentuan. Awalan, yang pertama, i'tabaru usul al-kalimat al-arabiyyati 3 ahruf. Mereka menilai bahwasanya kata dalam bahasa Arab hukum asalnya terdiri dari 3 huruf. Wa dzalika li'anna aktsara kalimat al-lughati al-arabiyyah thulathiyah. Dan itu karena kebanyakan kata bahasa Arab terdiri dari 3 huruf. Sawa'un kanat asma'an aw af'alan, baik kata itu asma', kata benda, atau af'alan, kata kerja. Falamma kanatil kalimatur ruba'iyyatu wal khumasiyatu aqalla min ats-tsulatsiyah, dan ketika kata 4 huruf dan kata yang terdiri dari 5 huruf itu lebih sedikit daripada kata yang 3 huruf, ja'alu aslal mizan as-sarfi ala 3 ahruf, maka dijadikanlah hukum asal timbangan sorof itu terdiri dari 3 huruf, mizan as-sarfi 3 ahruf, timbangan sorof itu 3 huruf, dikarenakan kebanyakan kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf. Lianna al-qawaid innama tuḍa 'ala al-akthar la al-aqal, dikarenakan sebuah kaidah itu dibuat berdasarkan kebanyakan, bukan yang sedikit, Sebuah hukum diambil sesuai dengan yang banyak terjadi, bukan yang sedikit, Lian walau ja'alu usul al-kalimat ruba'iyyah aw khumasiyah, apabila dijadikan asal kata itu 4 huruf atau 5 huruf, lattaru ilal hadf, maka terpaksa nanti akan dihapus, Maksudnya apa? Ketika timbangannya itu kita jadikan 4 huruf atau 5 huruf, maka ketika kita menimbang kata yang terdiri dari 3 huruf dan itu banyak, maka terpaksa kita harus menghapus, menghapus salah satu huruf yang ada pada timbangan, Falamma ja'aluha thulathiyah kanatil masir,
Dan adapun ketika kita menjadikan timbangan sharaf itu 3 huruf, maka yang akan terjadi apa? An yuzad ala thulathiyah indal wazni harfun au harfani au thalathah. Maka akan ditambah satu huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Ya, ketika kita hendak menimbang sebuah kata yang jumlah hurufnya itu lebih dari 3. Ya. Wa ziyadatu indahum ashal minal hadf. Dan menambah huruf itu lebih mudah daripada menghapus. Ya. Kemudian thaniyan, ya, yang kedua. Qabalu hadhihi al-ahruf ats-tsulatsiyah 'inda al-wazn bil fa'i wal 'ain wal lam. Ya. Dijadikanlah huruf yang 3 ini, ya, yang menjadi timbangan dalam ilmu sharaf, ya. Itu berupa huruf fa, huruf ain, huruf lam. Ya. Tadi di awal yang mana timbangan sharaf itu, ya, terdiri dari 3 huruf, ya. Kemudian hurufnya apa saja? Di sini dijelaskan hurufnya yang dipilih oleh para ulama sharaf adalah fa, ain, wal lam, ya. Fa'ala. Fa'atau al-harf al-awwal al-fa, yang mana huruf pertamanya adalah fa. Al-harf tsani, ya, al-harf tsani al-ain. Huruf yang kedua ain. Huruf yang ketiga al-lam. Fa asbaha indana waznun wa mauzunun. Maka dengan itu terbuatlah wazan dan juga ada mauzun, ya, ada wazan, ada mauzun. Wazan itu timbangannya, ya. Mauzun itu yang ditimbang. Ya, apakah yang ditimbang di sini? Yang ditimbang adalah kata dalam bahasa Arab, ya. Baik. Fa in qulta, jikalau engkau berkata, limadha ikhtarul fa wal ain wal lam? Kenapa yang dipilih itu huruf fa, huruf ain dan huruf lam? Qultu, maka aku katakan, lianna hadzal asla al-fa ma'al aini ma'al lam, yang mana kata asal ini, ya, huruf fa, huruf ain, huruf lam, min a'ammil usuli 'ala al-itlaq, merupakan kata usul yang umum secara mutlak, ya, merupakan kata yang bermaknakan umum secara mutlak, ya. Fa'ala fayasduku ala kulli hadatsin annahu fi'lun. Maka bisa kita katakan setiap kejadian itu fi'il, ya. Fi'il itu mencakup segala kejadian, ya. Contoh, idza kumta yusamma fi'lan. Apabila engkau berdiri, maka itu dikatakan fi'il. Wa idza nimta, engkau tidur, itu juga fi'il. Wa idza akalta, engkau makan, itu juga fi'il. Ya, maka fi'il, ya, itu yang dipilih oleh ulama sharaf menjadi timbangan di dalam perubahan setiap kata nantinya. Kemudian fa in qulta ma waznu daraba, maka apabila engkau berkata apa wazan daraba, qultu, aku katakan wazan doroba adalah fa'ala, ya. Doroba fa'ala. Faddad fa'ul kalimah. Huruf dad itu fa kalimah, disebut dengan fa'ul kalimah. Huruf ra disebut ainul kalimah, ya. Huruf ba dari kata doroba disebut lamul kalimah, ya. Yang mana dot itu, ya, setara dengan atau semisal dengan fa, ro semisal dengan ain, ba semisal dengan lam, ya. Maka dot disebut faul kalimah, ya. Ro disebut ainul kalimah, ba disebut lamu al kalimah, ya. Doroba wazannya, timbangannya adalah fa'ala, ya. Fa in qulta ala yujadu fi'lun aw ismun ala harfain aw harf
apabila engkau berkata, tidakkah ada fi'il atau isim yang terdiri dari satu huruf atau dua huruf? Maka aku katakan, la yakunul ismul mutasarrifu wal fi'lu ala harfin atau harfaini albattah. Maka tidak ada isim yang mutasarrif, isim mu'rab ya, dan fi'il itu terdiri dari satu atau dua huruf ya, tidak ada. Wa idza wajadna isman ala harfaini, apabila kita dapati isim terdiri dari dua huruf seperti yadin au damin ya, fala budda an yakuna hunaka harfun mahdzuf, maka pastilah ada huruf yang dihapus ya. Berarti hakikatnya yadin dan damin ini tiga huruf ya, yang mana ada satu huruf yang dihapus ya. Amal asma al mabniyah, adapun isim yang mabni, fatujad ala harfin wa harfain, maka ada yang terdiri dari satu atau dua huruf. Wa hadhihi la mabhatha lis-sarfiyyin fiha, maka ini ya terkait dengan isim mabni itu tidak dibahas di dalam ilmu sharaf. Nah, fa in qulta, apabila engkau berkata, madza fa'alu ma'al kalimati allati zadat ala thalathati ahruf, apa yang dilakukan jikalau sebuah kata itu lebih dari tiga huruf, yang mana timbangan kan terdiri dari tiga huruf ya, mizan sorfi timbangannya tiga huruf. Jika ada kata yang terdiri dari lebih dari tiga huruf seperti 4 huruf atau 5 huruf, maka apa yang akan dilakukan? Qultu, aku katakan, yang pertama dilihat dulu al-kalimatu zaidah ya, al-kalimatu zaidah, kata yang lebih ala thalathi ahruf, dari tiga huruf, la takhruj min arba'ati ahwal, tidak keluar dari 4 keadaan ya. Maka dilihat dulu kata yang lebih dari 3 huruf tersebut ya, yang mana dia tidak keluar dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, jikalau ziyadahnya itu asliyah, termasuk huruf asli ya, karena dia aslul wad'i ya, dari dulunya sudah seperti itu, dari pertama kali pembuatan kata itu sudah seperti itu, yaitu terdiri dari lebih 3 kata ya, ay wada'aha al-wadi'u ibtida'an ala arba'ati ahrufin, yang mana memang kata itu dibuat pertama kali 4 huruf ya. Contohnya adalah dahroja ya, dahroja ini 4 huruf, maka timbangannya ya, kan timbangannya kan fa'ala ya, 3 huruf, sedangkan ini yang ditimbang katanya 4 huruf dahroja, maka madza naf'al, apa yang kita lakukan ya. Jawabannya adalah nazidul laman tsaniyan, ditambahkan lam yang kedua, di mana fi nihayatil kalimah, di akhir kata, di akhir kata kita tambahkan lam. Maka dahroja wazannya fa'lala ya. Kita tambahkan nih ada lam di akhirnya ya, maka menjadi 4 huruf dia, fa'lala, dahroja fa'lala. Kita sukunkan ainnya, fil wazni kama talhaz ya, fasakkanna al-aina fil wazni kama talhaz, kita sukunkan ainnya sebagaimana yang kita lihat ya, karena lianna ainal kalimah sakinatun fil mauzun, dikarenakan ain katanya yaitu huruf ha ya, huruf ha, ainul kalimah pada contoh dahroja ya, itu kan huruf ha ya, harokatnya apa? Sukun ya, maka di timbangan ya itu juga sukun harokatnya ya. Dhabatna ahrufal mizan ka ahrufil mauzun, kita beri harokat huruf mizan, huruf kata yang ditimbang
sebagaimana maka dobatna ahrufil mizan, kita harokati huruf yang ada pada timbangan, ke ahrufil mauzun, sebagaimana huruf atau kata yang ditimbang, ya. Kadzalika taqulu fi nahwi Ja'far. Begitu juga contohnya Ja'farin, maka wazannya adalah fa'lalin, ya. Ja'farin 4 huruf, fa'lalin 4 huruf. Harokatnya harus sama juga, ya. Di sini ainul kalimahnya sukun, ya. Maka wazannya juga sukun, ya. Ja'farin fa'lalin. Nah. Kemudian, ya, فَإِذَا كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى 5 أحرف. Apabila katanya terdiri dari 5 huruf, yang hurufnya itu usul, ya, asli semua, ya, 5 ahrufi usulin, nazidu harfai lam, maka ditambah 2 huruf lam, ya. Jika katanya itu terdiri dari 5 huruf asli, maka pada wazan, ya, pada timbangan itu kita tambahkan 2 huruf lam. Contoh safarjal, ini 5 huruf. Sin fa ra jim lam, 5 huruf, ya. Maka wazannya, timbangannya adalah fa'allal, ya. Ini fathah, fa'allal, ya. Fa ain lam tasdid, ini kan berarti 2, ya. Kemudian lam yang di akhir 1, ya. Lamnya 3, fa ain, jadi 5 huruf, ya. Fa'allal. Safarjan wazannya fa'allal, ya. Dari bunyi pun juga sama, ya. Walaysa 'indana fil fi'li aktsaru min 4 ahrufi usulin. Maka di dalam fi'il, ya, kata kerja itu tidak ada yang melebihi 4 huruf asli, ya. Tidak ada yang melebihi 4 huruf asli. Itu di dalam fi'il. Fa idza wajadta fi'lan khumasiyan aw sudasiyan, apabila kita mendapati ada fi'il terdiri dari 5 huruf atau terdiri dari 6 huruf, fahkum bi kaunil harfil khamis aw sadis zaidan, maka dapat dipastikan bahwasanya huruf yang kelima atau huruf yang keenam itu huruf tambahan, ya. Karena huruf asli pada sebuah kata kerja atau fi'il, ya, itu paling banyak 4 huruf, ya. Lebih dari itu maka pastilah huruf tambahan, ya, harfun zaid. Walaysa 'indana fil ismi, adapun di dalam kata benda, ya, al ismu, ya, yaitu kata benda, aktsara min 5 ahrufi usulin, ya, tidak ada yang melebihi 5 huruf asli, ya. Laisa 'indana fil ismi aktsara min 5 ahrufi usulin, tidak ada pada isim itu melebihi 5 huruf asli. Fa idza wajadta isman sudasiyan aw subaiyan, apabila engkau mendapati ada isim terdiri dari 6 huruf atau 7 huruf, fahkum bi kaunil harfi sadisi aw sabi'i zaidan, maka kita hukumi bahwasanya huruf yang ke-6 atau huruf yang ke-7 itu adalah huruf tambahan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.